Kami datang, kami menyembah, kami memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Allah kami, Allah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Dalam persekutuan dengan Tuhan pada saat petang hingga malam hari ini, di rumah hambamu menjadi calon legislatif Kabupaten Jayapura, Bapak terkasih kami Bapak Penatua Ferianto Ragalawa. Saat ini di dalam ibadah ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami sekalian oleh Roh Kudus, supaya kami membaca merenungkan bagian firman-Mu menjadi bagian penting, menjadi dasar untuk terus kami berpijak dari kehidupan memasuki pesta demokrasi yang akan datang. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab yang saya pilih untuk kita pada saat petang hingga malam hari ini di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, itu kitab Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Perikop atau judul pembacaan kita, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab, kita melakukan firman-Nya. Amin. Keluarga Bapak Penatua Ferianto Ragalawa, keluarga besar Probamora, keluarga besar Jemaat Eklesia PMBDW Baru, saudara bersaudara, kita semua ada di rumah Bapak terkasih di tempat ini, karena mengundang kita semua datang berdoa, menyatakan dukungan kita untuk hamba-Nya. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan yang saya bawa kita di dalam Mazmur 131 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang menjadi perhatian kita pada perikop kita, dan ayatnya yang ketiga, menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih di dalam Tuhan, kenapa harus kita menyerahkan segala pergumulan kita, apa yang menjadi masa depan kita, harapan kita, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Di mana pemazmur mempunyai pengalaman dalam kehidupannya. Karena Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta langit dan bumi, adalah penolong satu-satunya yang bisa menolong segala pergumulan kita. Kita sebagai manusia, kita terbatas untuk mengetahui hati orang atau apa yang hendak terjadi di masa depan kita. Semua merupakan rahasia di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pemazmur mengajak kepada kita sekalian yang hadir dalam ibadah di malam hari ini. Mari kita menyerahkan segala pergumulan, segala apa yang menjadi cita-cita kita di masa depan untuk 5 tahun yang mendatang. Mari kita bawa pergumulan ini, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menjawab segala pergumulan kita.
apapun yang hendak kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena dunia ini ada 3 masa. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa dulu itu kita bisa renungkan di masa 5 tahun yang lalu. Bagaimana perjalanan kita bawa, kita menyerahkan orang-orang kekasih kita. Legislatif. Dan tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita akan menentukan pilihan kita. Ya. Kalau Tuhan pegang kita punya tangan, pasti ya kita akan memilih orang kekasih kita. Itulah bahagian firman Tuhan. Tidak sempurna, Tuhan yang punya firman akan menyempurnakan bagian ini kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan puji Tuhan sekali lagi sebelum kita masuk dalam doa. Kita puji Tuhan bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat 407. Nyanyian Kidung Jemaat 407 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Baik Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan hambanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pasti menentukannya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Di dalamnya kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi suluh terang untuk menerangi segala jalan kehidupan kami. Kami menyerahkannya segala keberadaan kehidupan kami. Saat ini Tuhan Allah Bapa kami di surga, hamba-Mu Bapak Penatua Ferianto Ragalawa Esa, beliau telah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Jayapura. Kami semua ada bersama-sama dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang telah Tuhan utus untuk duduk di tempat-tempat yang disediakan untuk menjadi berkat. Kami bawa, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihannya, hamba-Mu ini. Kiranya semua itu boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai manusia masih merupakan rahasia. Tanggal 14 kami akan melangsungkan pemilihan
Kami percaya bahwa Tuhan memegang tangan kami untuk menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sekalian. Hamba bawa taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati keluarga besar Pulau Bangora. Tuhan memberkati jemaat Eklesia Pendoya Baru. Walaupun beliau ada di wilayah 2 pemilihan, tapi kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan di sana. Mereka juga akan memberikan yang terbaik supaya di dalamnya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan. Kami semua yang telah datang bersama-sama, kami memberikan doa restu. Kiranya Tuhan, Engkau juga menempatkan orang-orang kekasih kami di tempat-tempat yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami semua yang telah hadir bersama-sama. Tuhan berikan kami dukungan supaya semua itu boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Jauhkan kami dari yang sia-sia. Tuhan percayakan kami semua ada di dalam pemeliharaan dan keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang sudah mengambil bagian, juga Tuhan memberkati setiap kami pribadi, juga keluarga kami masing-masing, supaya di dalamnya nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Semua keluarga besar Pulau Bangora, di mana saja berada di daerah pemilihan 2, artinya inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan, beralaskan demi kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami. Kami bawa doa ini kepada Bapa kami di dalam kerajaan surga. Terpujilah Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat tadi 407 ayat 3 dan ayat yang keempat. Berdiri untuk kita akan menyanyi bersama ayat 3 dan ayat yang keempat. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela, yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, kehendak-Mu kami cari, ingin turut masuk. Tuhan isi hati kami. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian, memberkati hamba mulai dari sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Atas nama keluarga dan seluruh keluarga besar Wadimora, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Abdullah BM SDA yang telah memimpin kami dalam ibadah syukuran atas pendawanan Bapak Ferry Yanto Ragalawa sebagai anggota legislatif Kabupaten Jayapura di Dapil 2. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pengacara. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Majelis yang sudah menyampaikan kita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Majelis tadi bukan hanya menjadi kekuatan untuk keluarga besar Ragalawa, tetapi juga menjadi kekuatan, menjadi penuntun untuk undangan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk kami keluarga besar Flow Bamora, terkhususnya Bapak Ferry Ragalawa. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, kita masih ada acara selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mau minta Bapak Nadus, bukan Bapak Nadus tapi Bapak Barnabas ya, untuk menyampaikan sepatah dua kata supaya bukan hanya menjadi kekuatan untuk kita, tapi menjadi kekuatan untuk Bapak Ferry Ragalawa sehingga bisa fight melawan tim-tim yang lain. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Nabas. Untuk Ibu Gembala Sidang Jemaat Eklesia Sentani yang sudah membawakan doa makan untuk kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu undangan yang sudah hadir di tenda sukacita ini, kalau di tempat lain mungkin kita bangun antri nasi. Kalau di sini ya mungkin Bapak Ibu duduk manis, nanti nasi yang datang sesuai dengan visi misi. Jadi tidak usah bangun, tidak usah capek-capek. Tenaga digunakan untuk makan saja, tidak digunakan untuk jalan-jalan kecuali pulang ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa duduk, nanti ada tim yang bagi. Sebab itu tunggu sementara, tim akan datang bagi. Terima kasih, selamat menikmati nanti. Kalau Engkau yang mengangkat, tidak ada satupun manusia yang menggagalkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini sebagai bentuk ucapan syukur dari keluarga di tempat ini, mereka sedang mempersiapkan jamuan kasih untuk kami nikmati. Kami berdoa setiap tangan-tangan yang manis yang sudah mempersiapkannya dengan penuh sukacita, Engkau kembalikan berlipat kali ganda atas mereka Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sepatah dua kata untuk Bapak. Kami kebetulan juga daerah pemilihannya Dobon Solo. Ya, tadi saya dengar Dapil 2 itu Dobon Solo, Inokombe, Yahin ke sana. Kebetulan kami punya basis di sana. Jadi ini tidak kebetulan Bapak. Ini rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak semangat, kami akan dukung.
Sedikit juga kebetulan di panti kami, saya bukan ini ya berorasi, tapi kebetulan di panti kami dari semua pencalonan terkhusus di kabupaten, baru Bapak lah yang mengundang kami secara khusus. Sekali lagi terima kasih Bapak. Kami akan mendukung dalam doa. Ada anak-anak panti di tempat ini dan akan siap mendukung Bapak dalam doa, menyebutkan nama Bapak di dalam doa. Dan biarlah kami percaya bahwa kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun manusia yang menjatuhkan. Itu saja yang kita pegang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur kami boleh berada di tengah-tengah keluarga Bapak di tempat ini. Menjadi berkat bagi kita sekalian, ya, terutama keluarga besar Timur yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita berikan dukungan. Kita berikan dukungan untuk anak-anak Tuhan yang punya hati yang bisa menolong kita. Pergumulan-pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan pakai menjadi berkat bagi kita sekalian. Oleh karena itu kita menyerahkannya dalam doa hari ini, Bapak Ferianto, kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu 5 tahun yang akan datang. Kita masih merupakan rahasia. Kalau 5 tahun yang lalu kita semua sudah tahu bagaimana pekerjaan dari anggota legislatif Kabupaten Jayapura. Saya pikir kita juga menyampaikan terima kasih juga kepada mereka. Ya, walaupun tidak semua, tapi itulah sebab keterbatasan sebagai manusia. Kita berharap untuk ke depan Tuhan bisa menetapkan orang-orang kekasih kita pada tempat-tempat itu untuk menolong kita semua. Itu menjadi harapan kita. Kita berharap Tuhan bisa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekali lagi akan memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian Rohani 16. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidup. Dan juga masa kini kita juga bisa menyaksikan semua yang sudah terjadi dari apa yang telah kita buat pada 5 tahun yang lalu. Dan juga masih merupakan rahasia untuk 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita bawa menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menentukan segala hal dalam hidup kita. Jauhkan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan berikan kita hati nurani yang bersih, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bawa taruh di dalam rancangan Tuhan supaya terwujud. Oleh karena itu pada saat petang hingga malam hari ini kita ada dalam satu persekutuan memberi dukungan bagi hambanya. Ini saya punya penatua yang luar biasa ya. Kalau saya ke mana atau saya duka, saya telepon saja. Pak Ferdi, tolong pendeta dulu, kita tunggu ke tempat duka, membawa jasad orang kekasih kita. Ini paling rajin Pak Ferianto. Saya pikir ini juga bagian dari kesetiaannya, apa yang dia buat. Mungkin saudara-saudara kita dari timur, dari Ikatan Pulau Bamora, saya pikir kenal ya. Kenal, ini ketua Ikatan Pulau Bamora Kabupaten Jayapura.
Ini acara ibadah di Tungku Sabu, Ketua Tungku Sabu Kabupaten Jayapura, di keluarga Bapak Ferianto Ragalawa. Mendukung saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang berhak dipilih dan memilih, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat saya dan rekan-rekan dan teman-teman kenalan saya. Bukan hanya dari Pulau Mora, tetapi teman-teman lain dari suku-suku lain pun saya minta dukungan daripada mereka. Silakan Bapak Ibu tentukan dari hati nurani. Dari hati nurani kira-kira mau arah kemana. Karena kita tidak bisa berbuat baik untuk semua orang, tetapi kita hanya berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Sebisa mungkin bahwa kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan kita hanya bekerja semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari keluarga di tempat ini, mereka sedang mempersiapkan jamuan kasih untuk kami nikmati. Kami berdoa setiap tangan-tangan yang manis yang sudah mempersiapkannya dengan penuh sukacita, Engkau kembalikan berlipat kali ganda atas mereka, Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ferry Ragalawa SH. Yang berikut Ketua Tungku Mamere, Bapak Claudius, diberikan kesempatan. Terima kasih. Walau bina bercerah yang berdosa sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, Kehendak-Mu kami cari, ingin turut masuk. Tuhan isi hati kami. Tuhan isi hati Dengan kami kasih-Mu penuh, dengan kasih-Mu penuh. kiranya menyertai dan memberkati kami sekalian, memberkati hamba-Mu mulai dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Semua yang telah hadir bersama-sama, Tuhan berikan kami kekuatan. Semua itu boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Jauhkan kami dari yang sia-sia. Tuhan, percayakan kami semua ada di dalam pemeliharaan dan keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang sudah mengambil bagian. Juga Tuhan memberkati setiap kami, pribadi juga keluarga kami masing-masing, supaya di dalamnya nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Perikop atau judul pembacaan kita menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar.
atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi. Kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. membaca merenungkan bagian firman-Mu menjadi bagian penting, menjadi dasar untuk terus kami berpijak dari kehidupan memasuki pesta demokrasi yang akan datang. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam hari ini, di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, itu kitab Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya Kami dari Purwamora Kabupaten Jayapura mengundang Bapak Ibu saudara-saudara keluarga besar Purwamora Kabupaten Jayapura bersama semua simpatisan yang ada di Kabupaten Jayapura, khususnya Dapil 2 Kabupaten Jayapura, untuk dapat memberikan sumbangsi dalam arti memberikan suara dalam doa pada saudara Bapak Firly Ragalawa SH sebagai calon wakil DPR di Kabupaten Jayapura dan coblos nomor 1 di Partai Perindo Dapil 2 Kabupaten Jayapura. Demikian pada tanggal 14 Februari 2024 di setiap TPS di semua Dapil 2 Kabupaten Jayapura. Semua, mari kita dukung saudara Firly Ragalawa. Menang. Kasih. di Kabupaten Jayapura, mereka sebenarnya ingin memilih, tapi mereka tidak punya KTP, jadi mereka tidak bisa memilih. Bagaimana solusinya? Ya, solusi untuk mereka yang tidak mempunyai KTP, maka tidak bisa memilih. Mereka harus urus KTP. Sebagai warga negara yang baik harus punya identitas diri. Tapi ketika mereka tidak mempunyai identitas diri, maka itu warga liar. Oleh sebab itu ya mereka tidak bisa memilih dalam hal ini. Jadi kita bisa pastikan bahwa benar-benar mereka harus mengurus identitas itu, melapor ke RT RW sehingga mereka bisa mendapatkan kartu identitas diri atau KTP. Bagaimana dengan yang sudah punya KTP tapi tidak terdaftar di dalam DPT? Solusinya oleh KPU dengan caleg itu bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat? Ya, sebenarnya solusi itu dari KPU mengatakan bahwa semua orang difasilitasi dengan undangan. Ketika undangan tidak ada, maka dia harus membawa KTP berdomisili di tempat itu dan masuk kepada pemilih tambahan, daftar pemilih tambahan. Berarti itu sah? Ya. Sah kalau pakai KTP Ya. tanpa undangan? Kalau seandainya surat suaranya masih ada sisa, berarti kan dia masuk ke pemilih tambahan. Tapi kalau sudah tidak ada sisa, ya dia juga tidak bisa memilih. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Caleg. Sekali lagi saya mewakili keluarga besar Bapak Firly Ragalawa SH mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon maaf atas telat waktunya yang dimana undangan kami pukul 17.30 namun terjadi pemuluran waktu sampai jam 18.32 ini ibadah belum sempat dimulai. Oleh sebab itu
saya sekali lagi berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, dan pada saat ini ibadah akan segera dimulai, dan acara ini saya akan serahkan kepada majelis yang bertugas pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Majelis. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kita bersama-sama dengan Bapak Ferianto Ragalawa. Kita mengucap syukur karena tuntunan dan penyertaan Tuhan, di mana Bapak terkasih masuk sebagai satu anggota calon Dewan Legislatif Kabupaten Jayapura wilayah Pemilihan 2. Untuk itu di hari ini kita semua yang hadir, kita akan beribadah dan mohon Pak Ferry dan untuk kita semua. Oleh sebab itu mungkin waktu dan kesempatan berikutnya saya akan berikan kepada Bapak Sekretaris DPD Perindo atas nama Bapak Donatus Rahawari. Mungkin beliau baru sampai, tapi tanpa rasa mengurangi hormat, waktu dan tempat saya berikan. Selamat malam, selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mungkin yang pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ferry dan rekan-rekan tim ataupun para relawan simpatisan daripada saudara Ferianto Ragalawa. Terkendala dengan keterlambatan saya karena saya harus jalan-jalan juga ke dapil yang jauh. Jadi seperti tadi disampaikan, kenapa tinggal di dapil 3 baru nyalon di dapil 2. Saya lebih ekstrim lagi, saya tinggal di dapil 2, saya nyalon di dapil 4. Tapi bukan saya, istri saya. Sebagai teman hidup, teman cerita, mau dan tidak mau saya harus temani. Pasti tanya-tanya kenapa kok Pak Sekretaris tidak maju, malah istri yang maju. Karena sesuai dengan peraturan PKPU, dalam satu dapil itu minimal harus ada keterwakilan 30% perempuan. Jadi kalau satu dapil itu perempuan semua boleh Pak? Boleh. Tapi kalau satu dapil itu laki-laki semua tidak boleh. Gugur. Jadi tidak ada perempuan di situ, berarti hanya ada satu calon saja yang boleh ikut. Karena itu contohnya macam di dapil 2 ada 8 orang. Nah, ketika mereka maju 8 orang, paling tidak harus ada 3 perempuan. 4 perempuan boleh, 5 perempuan boleh, 2 perempuan berarti laki-laki 1 lepo. Begitu. Baik, itu untuk seperti tadi disampaikan kenapa Pak Ferry Ragalawa nyalon di dapil 2. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, sebenarnya kami dari Partai Perindo mendorong beliau untuk maju provinsi. Karena beliau adalah Ketua Pelopomora untuk Kabupaten Jayapura, maka kami melihat kemungkinan ada dukungan dari semua saudara-saudara kita di Pelopomora. Namun beliau punya pandangan beda.
Dan Pak Ferry Ragalawa selain sebagai Ketua Probomora, dia Ketua Dewan Pimpinan Cabang Distrik Sentani Kota. Karena beliau ini Ketua Sentani, maka kami calonkan di Sentani. Nah, Sentani ini dibagi dua, Bapak Ibu. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata Sentani yang dulunya dapil 1 itu jumlah kursinya 13,8. Nah, 0,8 ini kan tidak mungkin kursinya dibagi-bagi lagi. Donatus Yeremias Hadipusowo Hawari. Istri baru 1. Anak saya baru 5. Dan pasti bertanya-tanya dari nama orang apa. Saya orang Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang orang Indonesia? Saya pakai lengkap, Bapak. Jadi ketika saya gabung dengan orang Bali, saya orang Bali. Ketika saya ada di lingkungan Toraja, saya orang Toraja. Ketika saya ada di lingkungan Jawa, saya orang Jawa. Nah, ketika saya ada di lingkungan Maluku, kita juga orang Maluku. Kalau saya ada di daerah selatan sana, daerah Mimika, saya juga anak Mimika W. Jadi darah yang mengalir banyak sekali di dalam tubuh saya, sehingga kadang-kadang saya bingung. Saya mau bilang apa ini? Saya orang apa ya? Orang Indonesia saja. Karena dari barat sampai ke timur. Istri 1 yang tadi saya bilang baru 1 itu perempuan Toraja. Dia orang dari, mamanya orang Belu, bapaknya orang Lolai. Berkat kepada saya 5 orang anak, yang paling tua puji Tuhan sudah kerja ASN di kesehatan di Timika. Dia pulang ke opa-omanya di Timika. Kemudian yang kedua sudah selesai juga kuliah di USAID sekarang. Kemudian yang ketiga tahun ini puji Tuhan selesaikan kuliahnya, wisuda tahun ini. Yang keempat semester 2, yang kelima baru SMP kelas 2 utuh. Nah, di dalam PKPU satu dapil itu maksimal 12 kursi. Karena maksimal 12 kursi, maka setelah dilakukan rapat koordinasi dengan KPU dan juga semua pimpinan partai, juga stakeholder lainnya, maka ditetapkan menjadi 2 dapil. Dapil 1 itu 5 kursi, dan dapil 2 8 kursi, jadi 13 kursi semuanya. Setelah itu dapil 2 menjadi dapil 3, dapil 3 menjadi dapil 4, dan dapil 5 menjadi dapil 4 menjadi dapil 5. Demikian Bapak Ibu. Baik, kita cerita panjang lebar. Saya belum memperkenalkan diri. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tidak, Pak. Kalau kita harus berharap, ya, harus berharap, karena Tuhan satu-satunya harapan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita 5 tahun yang akan datang. Saya datang baru masuk di jemaat Eklesia PBD baru, jalan rusak sekali, jalan turun, jalan Purman Penda ya, Penda. Itu jalan rusak sekali. Tapi ya, masa kini lihat jalan sudah bagus. Juga jalan yang langsung dari sana sampai tembus di Polda ini, juga Pak Ferry juga menikmati jalan itu juga. Kita semua menikmati jalan itu. Tapi kita punya harapan ke depan. Masih ada jalan-jalan banyak yang rusak di kota ini. Ini sama saja macam kita tinggal di kampung. Masa ini jantung kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kok jalan-jalannya seperti itu. Masih baik kalau di kampung. Kampung itu aspal-aspal sudah masuk semua.
Ini di sayap kiri. Sudah di sayap kiri. Baik Bapak Ibu, Bapak Ferry Ragalawar. Hari ini jemaat yang hadir, saya mengajak kita membuka dari nyanyian rohani 107. Kita lakukan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua saya mengundang dengan hormat untuk Bapak Pendeta mengambil tempat. Nyanyian rohani 107 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kepadamu ya Tuhan luas syukur di nyanyian petang. Kepadamu ya Tuhan luas syukur di nyanyian petang. Terang matahari masuk juang, Engkaulah yang tetap terang sehari-hari yang berapang, besar karunia sayang-Mu yang melampaui sayang Bapa, ya Tuhan pokok hidupku. Ketika malam pun ragu, kepadamu percayaku. Beri esok dengan suka baru, ku hidup akan hormatmu. Dan kalau tiada esok nanti, kau terima rohku apalah. Sehingga dapat ku berhenti dan ketemu sejahtera. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Yang meriah untuk Bapak Ferry Ragalawa Esa. Jangan lupa Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apa yang tadi beliau sudah sampaikan, tanggal 14 Februari nanti Partai Perindo DPRD Kabupaten Dapil 2, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di baliho tertera besar-besar nomor 1. Jangan lupa coblos saja, tusuk mau di kepala, di leher, di apa saja, yang penting jangan di partai lain. Ya, karena berakhir sudah acara kita pada malam hari ini, tak lupa juga kami keluarga besar Ragalawa di tempat ini mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami menyediakan makanan. Namun Bapak Ibu mungkin tahu, apalagi orang Timur, kalau acara-acara begini pasti makanan prasmanan alias taruh di meja yang panjang-panjang. Namun karena yang tadi Bapak Ibu sudah dengar bahwa karena kondisi, jadi kami meminimkan semua itu, yaitu kami membungkus atau box. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin porsinya agak lebih besar dari saya. Kita berdoa supaya semua cukup. Oleh sebab itu mungkin saya mengundang Ibu Gembala GB Eklesia Sentani untuk membawa kita dalam doa makan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Gembala. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta dari jemaat kami Eklesia Pemda Doyo Baru, serta Bapak Ibu seperjuangan di
jemaat Eklesia Pemda Doyo Baru yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-Bapak penasehat dari Pulau Mora, Bapak Ketua Tungku, serta Bapak Ibu pengurus Pulau Mora yang hadir. Yang saya hormati ada Pak Pendeta dengan rombongan dari Panti Asuhan yang hari ini datang turut mendoakan buat saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Pemenangan Bapak Barnabas serta seluruh teman-teman yang membantu dalam perjuangan ini. Singkat kata, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Memang undangan kita sangat terbatas, mungkin hanya 20 lembar undangan. Karena saya bilang kita tidak bisa mengundang semua orang karena ini situasi dan posisi sudah semakin mendekat. Jadi ya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa memang ya cuaca juga tadi sempat hujan, tapi Pak Williamson White sudah tahan, jadi dia begitu. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini izin saya perkenalkan, nama saya Ferianto Ragalawan dan posisi saat ini sebagai Ketua Pulau Mora Kabupaten Jayapura. Dan undangan kita semua tahu bahwa kita sampaikan untuk meminta dukungan doa dan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang mana saya akan bertarung pada pemilihan legislatif tanggal 14 Februari tahun 2024 dari Dapil 2 Kabupaten Jayapura yang meliputi Kelurahan Hinekombe, Dobon Solo, Kampung Yahim, Kampung Yobe, Kampung Ifale, Kampung Yoboi, dan Kampung Adat di sebelah lagi satu. Saya tinggal di Dapil 3 tapi maju Dapil 2. Ya betul. Saya awalnya diperkenalkan mau maju caleg provinsi. Tapi kita maju ini bukan hanya asal maju, tapi kita ini bertarung untuk menang. Jadi kalau kita hanya asal punya uang pendaftaran calon legislatif berapakah? 1 juta, 2 juta itu, lalu nanti tempel nama situ sudah caleg, tapi kita juga tidak dapat apa-apa, lebih bagus tidak usah. Saya tahu diri Bapak Ibu bahwa kemampuan saya belum bisa sampai di sana. Akhirnya kita pending untuk provinsi. Lalu saya disampaikan dari DPD untuk kalau bisa dari Dapil Lere, Dapil 5 yang meliputi Airu sampai di Venirara, di mana basis kita di sana sangat banyak. Tapi saya katakan bahwa saya berdomisili di kota, jadi kita kayaknya Dapil 5 tidak bisa. Mau maju di Dapil 3, saya pasang juga orang tua kita, salah satu dari jemaat juga di Dapil 3, yaitu Bapak Daud Bati. Ya saya bilang, Bapak ambil sudah Dapil 3, nanti saya bertarung di dapil yang bergengsi, di Dapil 2. Ya, semua orang menakutkan Dapil 2, tetapi saya katakan ketika kita bertarung, kita seorang petarung, maka kita harus cari orang yang bergengsi. Jangan kita takut dari bayangan dulu, kita maju dulu. Saya tidak pernah sampaikan kepada masyarakat atau saya tidak pernah katakan bahwa semua orang Pulau Mora mendukung saya. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang berhak dipilih dan memilih, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat saya dan rekan-rekan dan teman-teman kenalan-kenalan saya. Bukan hanya dari Pulau Mora, tetapi teman-teman lain dari suku-suku lain pun saya meminta dukungan daripada mereka. Silakan Bapak Ibu tentukan dari hati nurani. Dari hati nurani kira-kira mau arah kemana. Karena kita tidak bisa berbuat baik untuk semua orang, tetapi kita hanya berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Sebisa mungkin bahwa kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan kita hanya bekerja semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini saya meminta dukungan. Saya mengundang semua teman-teman saya majelis untuk memberikan doa kepada saya. Yang kita tahu persis bahwa mereka adalah berdomisili Dapil 3, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa membantu di Dapil 2. Oleh sebab itu, hari ini acara yang direncanakan oleh tim jam 17.30 kita mundur sedikit sampai ya itulah
maklumi karena ya kami ini laki-laki semua, jadi begitu sudah. Tidak apa-apa. Kita maklumi saja dengan situasi yang ada. Bapak Ibu saya harap sekali mungkin banyak yang berdiri tidak mendapatkan tempat duduk. Ya itu. Memang kami proyeksi mungkin hanya 50-60 orang. Tapi ya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua saya sekata untuk mensukseskan tanggal 14 Februari. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu. Dan saya yakin sungguh bukan hanya pada saat ini Bapak Ibu mendoakan saya, tetapi mungkin di rumah berdoa dan keluarga pasti akan mendoakan juga buat saya. Sehingga ketika kita ke depannya mendapatkan suatu posisi sesuai dengan impian kita, maka disitulah kita akan selalu bersyukur. Dan ketika kita pun belum diberikan kesempatan, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam. Di dalam masih ada kursi kosong, jadi yang berdiri supaya tidak kena hujan masuk dalam. Ya, di dalam ini kursi kosong banyak. Nah, saya bicara sedikit lagi, 2 menit supaya tutup. Jadi ketika Tuhan belum berikan kita kesempatan untuk menjadi anggota legislatif, kita harus menerima dengan lapang dada. Kita tidak bisa merasa bahwa Tuhan tidak adil, karena itu semua waktu Tuhan adalah baik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Akhir kata Bapak Ibu, karena cuaca ini mengganggu sekali, kita bicara baik tapi cuaca mengganggu. Saya sampaikan sekali lagi, terima kasih banyak kepada kita semua, terlebih khusus untuk Bapak Pendeta serta adik-adik saya dari Panti Asuhan. Ya, Panti Asuhan ini saya belum pernah pergi, tapi hari ini mereka datang doakan saya, itu luar biasa. Ya, saya belum pernah berkunjung, dan panti-panti yang banyak juga yang saya sudah berkunjung, tapi hari kita tidak undang juga karena itu tadi saya bilang kondisi. Teman-teman juga semua saya tidak undang banyak, saya hanya kasih tahu dari Pak Sekretaris, kasih tahu beberapa orang. Tapi puji Tuhan, hari ini anggaplah kita klop tepat dengan jumlah yang datang pas, jadi ya sudah sesuai dengan perencanaan. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita cita-citakan Tuhan akan mengabulkan pada saatnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Para undangan, ketua-ketua tuku yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan Bapak Ferry Ragalawa di tempat ini. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Bapak Ibu yang baru datang boleh mengambil tempat yang ada di depan, tentunya di depan baliho yang ada. Kebetulan masih ada beberapa kursi yang kosong, jadi mungkin Bapak Ibu yang baru datang boleh mengambil tempat di depan. Terima kasih. Pada syukuran di keluarga Bapak Ferry Ragalawa, Ketua IKF Tuku Sabu Kabupaten Jayapura.
warga masyarakat sekitar. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin baru datang atau mungkin kehujanan boleh mengambil tempat di dalam rumah. Kebetulan di dalam rumah Bapak Ferry Ragalawa masih luas, masih bisa menampung kurang lebih 20 orang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang merasa tidak nyaman karena hujan boleh mengambil tempat di dalam. Jadi ini masih tahap persiapan dan juga situasi sedikit hujan. Pertama-tama perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di jemaat eklesia saya hanya jemaat biasa. Jadi saya bukan majelis, baik penatua maupun syamas. Jika Ibu Moy, saya anggota BPPG, jadi Badan Pengawas Perbedaan Gereja. Saya kira tadi Bapak Tuan Bapak Witi Tuan ini waktu dan kesempatan saya berikan. Kiranya menjadi motivasi untuk kita semua juga. Apa yang disampaikan oleh Bapak Claudius itu adalah benar. Bukan hanya malam ini Bapak Ibu datang di sini untuk menyaksikan bahwa Bapak Ferry mau jadi calon DPR yang menyumbang sesuatu atau menyumbang tenaga. Tidak. Sebelumnya beliau juga sudah yang mau dibilang orang bahasa kasar sudah support juga. Ada kedukaan di tungku manapun, beliau kalau tahu itu pasti beliau hadir tanpa memandang ini suku ini suku ini suku A, suku B, suku C. baik, selamat malam semua. Perkenalkan dulu, nama saya Barnabas Lasa. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kalau yang sudah kenal pasti sudah tahu, tapi kalau yang belum, malam ini saya perkenalkan. Saya tadi dari Lere, kepala sekolah saya izin karena malam ini saya merasa malam bahagia karena malam ini supaya kita berkumpul untuk mendoakan. Ini teman saya dulu di perusahaan, kami sama-sama kerja di perusahaan. Dulu saya di perusahaan, saya bagian utara, beliau di bagian selatan. Terus saya pindah ke Taja, dia juga ikut saya ke Taja. Tahun 2018 saya ke Sentani, ketemu lagi dengan saya di Sentani. Saya berpikir anak ini apa maksud ketemu saya. Begitu saya dengar bahwa teman saya ini mau caleg DPR Kabupaten Jayapura ini dapil 2, saya senang. Karena selama ini kami orang Timur, khususnya dari dapil YAPSI, dapil 5, kami krisis kepercayaan bagi masyarakat Timur, karena ada 2 orang dulu yang kami agung-agungkan, yaitu saudara Even Torok dan almarhum Pak. Memang beliau ini, adik saya ini, Ferry ini, orang yang suka kerja sosial. Dia penting dia dengar, kalau ada orang sakit, pasti dia di situ. Kalau ada orang nikah, pasti dia di situ. Tapi kalau mabuk, dia tidak ikut. Kalau mabuk, judi pas dia tidak ikut. Kalau ajak mau judi, mabuk pas dia tidak ikut. Tapi kalau pekerjaan sosial membantu orang, ini orangnya Ferry Ragalawa yang kami percaya. Karena saya sudah lama dengan beliau tinggal sama-sama di Lere. Di Lere, di Taja, dan sekarang ada di Sentani. Sebab kami orang Timur yang mau kerja sosial tuh tidak semua orang. Tidak semua orang, tapi hanya Ferry Ragalawa yang menurut saya orang yang suka kerja sosial. Saya sendiri tidak bisa.
saya merasa saya sendiri tidak bisa bekerja sosial. Karena dia juga tengah malam, ya tadi ada telepon, pasti Ferry ada di situ. Saya juga kaget. Ada telepon, Ferry ada di koyan. Saya bilang orang ini memang tidak tidur. Ya, jadi bagi saudara-saudara saya yang dari Pemamora atau saudaraku yang simpatik dengan Ferry Ragalaban, khususnya yang tinggal di Dapil 2, jangan tanggung-tanggung memilih Ferry Ragalaban tanggal 14 Februari. Kalau orang merasa ragu-ragu, berarti dia haknya hilang atau buang di tempat pada hari itu. Saya sarankan anak-anak saya di Dapil 2, kita memilih orang tuh yang pasti menang. Jangan mendukung orang yang kurang merasa menang, kurang yakin menang. Ya. Kalau Ferry ini prediksi saya, Ferry Ragalaban di tangan saya itu 90%. Amin. Ya. Saya juga sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, semalam juga saya berdoa, Tuhan bantu adik saya Ferry. Tanggal 14 lah, mari kita masyarakat Pemamora, saudaraku, keluarga di Sentani berbondong-bondong ke TPS. Kalau namanya mungkin di TPS 16, kan cari di TPS lain. Tolong dukung Ferry Ragalaban. Tidak, kita tidak menyesal mendukung dia. Daripada kita mendukung orang lain, kita rugi. Menyesal 5 tahun ke depan. Kenapa saya bukan mau mengajak semua, tapi saya merasa terpanggil untuk memilih. Sebenarnya saya memilih di Lere sana, tapi saya lebih baik memilih di kota. Karena kasihan satu suara buat Ferry Ragalaban itu berharga, suatu tanda untuk kemenangan. Jahit baju kaos untuk kalau Ferry ini pasti yakin menang. Amin. Orang-orang Pemamora nih, saya minta masyarakat Pemamora dulu. Orang-orang Pemamora kalau dikasih uang, biasa kami orang Pemamora kalau menjelang pemilu begini hanya dikasih nasi bungkus dengan air fit 1 botol. Kita memilih orang. Tapi ini kali kita di depan mata ada Ferry Ragalaban, ngapain kita memilih nasi bungkus dengan air fit 1 gelas? Harga diri kita di mana? Kami orang Pemamora ini biar hebat-hebat, bicara hebat, tapi kalau tidak ada orang yang duduk Gunung Merah, kami merasa menyesal. Menyesal karena tidak ada keterwakilan kita di sana. Tapi suku lain di Gunung Merah ini ada, tapi orang Pemamora tidak ada. Maka saya bilang orang Pemamora biar pintar-pintar sama saja. Tidak pintar karena tidak ada keterwakilan di Gunung Merah. Tanggal 14 Februari hari Rabu, berjanji ke saudara-saudara keluarga Pemamora yang ada di Dapil 2 ini membantu kita untuk memberikan hak suaranya kepada Ferry Ragalaban? Siap. Janji? Oke. Mari kita tepuk tangan. Terus yang kedua tidak kalah jauh, keluarga, mungkin ada keluarga Sentani yang di gereja. Karena tadi saya dengar Pak Ferry juga menjadi penetua di gereja, Pak Pendeta bantu juga suara saya. Terus suku-suku lain, Toraja, ipar Toraja, kebetulan almarhumah ini istri dari ini, walaupun dia tidak ada, tapi keluarga Toraja, 1-2 suara kita kasih untuk Pak Ferry Ragalaban. Nanti kalau dia menang ya kita cari lagi orang Toraja. Bisa Pak Ferry? Karena kami juga kalau jalan-jalan ada cewek-cewek yang duduk pinggir jalan juga siul-siul saja. Sabar dulu. Sabar dulu. Kita masih urus barang-barang depan mata. Jadi saya tidak berbicara panjang, Pak Pendeta. Saya simak tadi khotbahnya luar biasa. Ini khotbah tadi membuat memotivasi kami semua orang Pemamora untuk
hari tanggal 14 itu kami tidak memilih orang lain, Pak. Terus yang lain keluarga Toraja, kalau bisa orang Toraja mungkin ada 4 orang yang caleg, kasih dulu Ferry suara ini kali supaya dia bisa ambil lagi orang Toraja lagi. Baik, begitu saja. Terima kasih. Ketua Tungku yang turut terlibat pada malam hari ini, saya mewakili untuk semua ketua Tungku ini mendadak ini, terus terang saya baru kaget ini bisa ditunjuk ini. Kalau ditunjuk dari tadi mungkin saya tolak, mungkin dari yang tua lagi untuk wakili, tapi kena mendadak saya menerima semua pemberian ini. Dan sekali lagi saya merasa bersyukur dan berterima kasih karena malam ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak kita ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Terus yang berikut disampaikan oleh Ketua Tim Pemenang Bapak Nabas yang menguatkan kita semua untuk membuka jalan, untuk membuka hati kita, untuk kita memilih. Saya sebagai Ketua Tungku Sikamau-Mere, mungkin bisa dilihat itu orang Sikamau-Mere mungkin tidak ada di sini. Tapi ya karena itu, karena keberadaan dan situasi yang sekarang ini masing-masing punya pemilihan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saya juga sudah punya dasar pemilih itu sudah ada di hati nurani saya dari awal. Itu memang biar bagaimanapun yang lain, biar sekuat apapun juga, tapi saya punya kepala, saya punya ketua itu harus saya mendukung, yaitu Bapak Ferry Ragalawa, karena dia Ketua Tungku Lobamora, Kabupaten Jayapura. Jadi salah satu dua kata yang tadi sudah disampaikan, jadi memang kalau kita ini orang Lobamora ini kalau ada apa-apa, kira-kira siapa yang kita mencari? Paling ketua Lobamora dulu, baru bisa kita ke yang lain. Jadi saya sangat menekankan di dalam perkumpulan Kesima. Memang saya pertama itu saya sudah menjanjikan untuk mendukung Pak Ferry ini. Saya bilang 50 orang atau 100 orang itu saya siap. Tapi ternyata disinyalir akhir-akhir itu di daerah Dapil 2 itu sangat minim sekali, sangat minim. Ada yang tinggal di Dapil 2 tapi tidak punya KTP dan tidak terdaftar. Itu yang sangat menyesalkan untuk kita warga Lobamora ini. Jadi kita sangat mengharapkan supaya partisipasi warga yang lain. Jadi terus terang saya di warga saya di Jalan Agus Kerikis itu di Sentani. Jadi saya di situ memang pusatnya Dapil 2. Tapi di situ saya merangkul semua. Jadi saya ini Ketua Kombas, Bapak Ibu mungkin tahu. Ketua Kombas itu komunitas basis dari gereja sampai Penebus Sentani. Jadi saya itu bukan warga saya yang saya himpun, tapi semua warga masyarakat yang di situ. Toraja, Jawa, Kei, bukan saya himpun semua di situ untuk mendampingi saya, mendukung untuk memilih Saudara Ferry Ragalawa ini, anak kekasih kita ini. Jadi tadi saya tidak ulas lagi karena sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi, itu sudah sangat jelas. Jadi ini anak muda yang sangat antusias untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kita tidak perlu uraikan lagi, tapi itu satu hal yang sudah terbukti di mana-mana. Itu di mana ada kegiatan pasti Pak Ferry ada. Hebatannya itu, kalau kita tidak diundang untuk apa saya mau datang. Tapi Pak Ferry tidak. Yang penting dia dengar, pasti dia datang atau tidak untuk memberikan dukungan apa saja pasti dia sumbangkan untuk itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan semua kita yang hadir pada malam hari ini, dari setiap, bukan khususnya Lobamora saja, tapi saya lihat mungkin dari warga ipar-ipar kita dari Toraja, dari suku lain yang ikut di paguyuban atau di lingkungan sini yang ikut undang hadir, itu saya sangat berterima kasih sekali karena semua dukungan kita pasti mendukung saudara anak kekasih kita Pak Ferry Ragalawa ini supaya mendapat tempat di legislatif, yaitu di Kabupaten Jayapura. Memang tadi sudah diutarakan oleh Pak Abbas, itu memang betul kelihatan selama ini tidak ada yang
masyarakat kita. Tapi jangan sampai kita mau melihat masyarakat kita yang ada baru kita ini, tapi siapapun yang kita mendukung yang itu kita harus mendukung dia, karena dia tidak ada kita punya orang, tapi orang lain juga masih menyangkut kita punya warga masyarakat Indonesia. Jadi itu. Ferina Galaba ini pertama ketua partai, ketua DPC, yang kedua dia nomor urut 1. Ada juga Yosef Musa, Partai Gelora, Partai Garuda, nomor urut 1. Caleg Ibadah sudah selesai dilaksanakan, keluarga saudara berkumpul. Selamat makan. Pembagian konsumsi. Ibadah sudah selesai. Ini Opa yang selalu hadir setelah ada acara Opa ini. Farek. Apa memang saya kalau parah. Ada kejagoan ada. Tapi itu kan dijawab dulu boleh. Oke, jadi ibadah sudah selesai, konsumsi sudah dibagikan. Maka dengan demikian selesai kami dari kediaman Bapak Prianto Ragalawa di Sultan Kabupaten Jayapura. Thanks for watching my video. I hope you can enjoy it. God bless you. Dan saya kira tidak perlu untuk saya tambah lagi. Cuma kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi kita semua yang hadir di sini, mari kita berdoa untuk Pak Ferry dan kita berharap kepada Tuhan. Kita berdoa, minta tuntunan dari Tuhan supaya apa yang kita harapkan bukan saja keluarga besar Prabu Mora, juga bukan jemaat eklesia, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita tepuk tangan dulu. Karena Ferry duduk di DPR Kabupaten Jayapura untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang terdiri dari 19 distrik. Tetapi lebih khusus, saya pernah cerita dengan dia bilang begini, Bapak tua, masa kita orang timur ini jadi penonton, saya bilang kalau ikut jadi pemain sudah. Besok kau masuk DPR, mari kita berikan aspirasi untuk Pak Ferry. Kita kira semangat ini tetap kita jaga sampai dengan pada tanggal 14. Teman-teman, bapak, ibu-ibu yang tinggal di Dapil 2, mewakili jemaat Eklesia Pemda Dua Baru, kami sangat mengharapkan
untuk bapak ibu yang tinggal di Dapil 2 bisa memilih Bapak Penatua Ferry Ragawa. Memang kami juga sedih. Kenapa kau harus tinggal sini, kau lari ke Dapil 2 sana? Memang kita di sini orang sedikit kan? Tapi dia bilang begini, Bapak tua, mungkin Tuhan mau maksud lain jadi. Semua betul juga ya. Soalnya kau Penatua jadi. Begitu ya. Ya, saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita sama-sama kita berkumpul. Terus kita yang ada tinggal di Pemda juga, mungkin kami saudara-saudara yang ada di Dapil 2 nanti kami sampaikan juga. Jadi bukan bapak-bapak dari Prabomora saja, tapi kami juga yang tinggal sini. Macam saya dari Doyo sini, nanti ada orang Doyo Dapil 2 sebelah kami di Pak Ferry. Karena dia tinggal di kampung-kampung, di kamar sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Salam.